Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Ibu Ika Rahmayati. Di channel edukasi membahas mata pelajaran IPA Sekolah Menengah Pertama. Pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 8 semester 2, yaitu tentang cahaya dan optik bagian kedua. Disarankan kalian menyimak dulu ya video bagian pertama. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang pengertian cahaya dan proses pembentukan bayangan pada cermin datar. Nah, pada video kali ini kita akan membahas proses pembentukan bayangan pada cermin lengkung. Cermin lengkung adalah cermin yang permukaannya lengkung seperti permukaan bola. Ada dua jenis cermin lengkung, yaitu cermin cekung atau konkav dan cermin cembung atau konveks. Bagi kalian yang mempunyai kendaraan bermotor, kalian tentu tidak asing ya dengan kaca spion. Tahukah kalian bahwa kaca spion merupakan contoh dari cermin cembung? Nah, mengapa kaca spion menggunakan cermin cembung bukannya cermin datar? Apa kegunaan dari cermin cembung pada kaca spion tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian perlu menyimak baik-baik video ini sampai akhir ya. Jangan lupa sebelum lanjut menonton, tekan tombol like dan subscribe bagi yang belum. Lalu nyalakan juga loncengnya ya. Tujuan pembelajaran kita pada video kali ini adalah yang pertama, menjelaskan proses pembentukan bayangan pada cermin cekung. Yang kedua, menentukan besaran-besaran yang terkait dengan cermin cekung. Yang ketiga, menjelaskan proses pembentukan bayangan pada cermin cembung. Dan yang keempat, menentukan besaran-besaran yang terkait dengan cermin cembung. Agar dapat memahami unsur-unsur pada cermin cekung dan cembung, maka kalian perlu memahami istilah-istilah pada cermin cekung dan cermin cembung. Yang pertama, titik M merupakan pusat kelengkungan cermin. Kemudian titik O atau yang disebut juga dengan vertex merupakan titik tengah cermin. Lalu titik F merupakan titik api atau titik fokus, di mana titik F merupakan titik bertemunya sinar-sinar pantul yang datangnya sejajar dengan sumbu utama. Titik fokus ini terletak antara vertex dan pusat kelengkungan cermin, atau terletak di antara titik O dan titik M. Selanjutnya, jari-jari kelengkungan cermin atau disimbolkan dengan huruf R, yaitu jarak dari vertex atau titik O ke pusat kelengkungan cermin atau titik M. Selanjutnya, jarak fokus. Jarak fokus cermin adalah jarak dari vertex ke titik api dan disimbolkan dengan huruf F kecil. Sehingga dapat dirumuskan R sama dengan 2 dikali F atau 2 dikali fokus, dan F fokus sama dengan setengah kali R atau setengah kali jari-jari. Cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang berbentuk melengkung ke dalam. Cermin cekung bersifat mengumpulkan sinar atau cahaya atau konvergen. Cermin ini juga disebut dengan cermin positif. Nah, ini adalah pemanfaatan dari cermin cekung. Proses pembentukan bayangan pada cermin cekung tidak sesederhana pada cermin datar ya. Pada video pertama kalian sudah mempelajari bagaimana pembentukan bayangan pada cermin datar. Untuk mengetahui pembentukan bayangan pada cermin cekung, kalian perlu mempelajari dahulu 3 sinar istimewa pada cermin cekung. Sinar istimewa yang pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Sinar istimewa yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi sinar istimewa kedua ini kebalikan dari sinar istimewa pertama ya.
Kemudian sinar istimewa yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan cermin tersebut. Untuk melukis bayangan pada cermin cekung diperlukan minimal 2 buah sinar istimewa. Akan tetapi hasilnya akan lebih baik jika menggunakan 3 sinar istimewa. Bagaimana melukis pembentukan bayangan oleh cermin cekung? Pertama, kita akan membahas pembentukan bayangan oleh cermin cekung apabila benda diletakkan pada jarak lebih dari R. Di sini kita akan menggunakan minimal 2 dari 3 sinar istimewa yang sudah dijelaskan tadi. Pertama, kita coba dulu menggunakan sinar istimewa yang pertama, yaitu sinar datang menuju benda diteruskan sejajar sumbu utama, lalu dipantulkan oleh cermin cekung menuju titik fokus. Lalu kemudian kita menggunakan sinar istimewa yang kedua, yaitu sinar datang menuju titik fokus, lalu dipantulkan oleh cermin sejajar sumbu utama. Nah, di sini didapatlah perpotongan dari sinar istimewa pertama dan sinar istimewa kedua, maka bayangannya berada di antara titik F dan titik M. Nah, karena menggunakan 2 sinar istimewa saja sudah mendapatkan bayangan, maka kita tidak perlu lagi menggunakan sinar istimewa yang ketiga ya. Karena di sini sudah menemukan bayangannya, yaitu perpotongan dari sinar istimewa pertama dan sinar istimewa kedua. Dari gambar nampak terlihat sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung apabila bendanya diletakkan lebih dari jarak R. Dari gambar dapat diamati sifat bayangan yang terbentuk oleh cermin cekung apabila bendanya diletakkan di jarak lebih dari R, yaitu yang pertama, bayangan bersifat nyata karena didapatkan dari 2 sinar istimewa yang berpotongan langsung. Kemudian bayangannya terbalik dan diperkecil atau lebih kecil dari bendanya. Yang kedua, bagaimana melukis pembentukan bayangan oleh cermin cekung apabila bendanya tepat berada di titik fokus F. Caranya sama seperti yang pertama tadi, kita tetap menggunakan dulu sinar istimewa pertama, yaitu sinar datang menuju benda lalu dipantulkan melalui titik fokus. Nah, kemudian kita coba menggunakan sinar istimewa kedua, yaitu sinar datang menuju titik fokus lalu dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, apabila menggunakan sinar istimewa pertama dan kedua ternyata tidak didapatkan perpotongan sinar istimewa karena sinar istimewanya arahnya sama. Nah, maka kita gunakanlah sinar istimewa yang ketiga, yaitu sinar datang melalui pusat kelengkungan cermin menuju benda lalu dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan cermin. Nah, di sini juga kita belum mendapatkan bayangannya ya. Jadi kita coba perpanjang sinar istimewa pertama dan ketiga tadi ke belakang cermin dengan menggambarnya dengan menggunakan garis putus-putus. Nah, apabila garis putus-putus ini diteruskan hingga jarak tak terhingga, maka bisa dilihat garis pertama dan garis kedua ini letaknya sejajar ya. Nah, maka garis yang sejajar ini apabila diteruskan tidak akan bertemu atau tidak akan mendapatkan perpotongan. Sama halnya apabila diteruskan ke depan cermin, garisnya juga sejajar sehingga tidak akan terjadi perpotongan. Nah, ini menandakan bahwa bayangan yang terbentuk terletak di tempat yang jauh tak terhingga. Selanjutnya, apabila benda diletakkan di antara titik F dan titik M,
Bagaimana proses pembentukan bayangannya? Caranya sama seperti yang pertama dan kedua tadi. Kita tetap menggunakan sinar istimewa yang pertama dulu ya. Sinar datang sejajar sumbu utama ke benda, diteruskan ke cermin, lalu dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian kita menggunakan sinar istimewa yang kedua. Sinar datang melalui benda, diteruskan melalui titik fokus ke cermin, dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, didapatlah perpotongan sinar istimewa pertama dan kedua tadi, dan dapat diamati sifat bayangan yang terbentuk adalah yang pertama nyata karena didapat dari perpotongan langsung dua sinar istimewa, lalu terbalik dan lebih besar dari bendanya. Selanjutnya, apabila benda diletakkan di antara cermin dan titik fokus atau antara titik O dan titik F. Pertama, kita menggunakan sinar istimewa yang pertama. Sinar datang sejajar sumbu utama ke benda, diteruskan ke cermin, lalu dipantulkan menuju atau melalui titik fokus. Kemudian kita coba gunakan sinar istimewa yang kedua. Sinar datang melalui titik fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, dapat dilihat bahwa tidak didapatkan bayangan ya menggunakan sinar istimewa pertama dan kedua. Maka kita gunakan sinar istimewa yang ketiga, yaitu sinar datang melalui pusat kelengkungan cermin menuju titik M, lalu dipantulkan kembali melalui titik M tadi. Nah, di sini juga masih belum terdapat perpotongan antara garis sinar istimewa pertama dan sinar istimewa ketiga. Namun, apabila kedua garis sinar tadi diperpanjang ke belakang cermin, maka akan didapat perpotongan titik di belakang cermin. Nah, disitulah bayangan yang terbentuk. Nah, dapat diamati bahwa sifat bayangan yang terbentuk adalah bayangannya bersifat maya karena bukan didapatkan dari perpotongan langsung sinar istimewa, tetapi didapatkan dari perpanjangan dua sinar istimewa. Lalu bayangannya tidak terbalik tapi tegak ya, dan lebih besar daripada bendanya. Selain dengan cara melukis pembentukan bayangan dengan menggunakan sinar istimewa tadi, kita juga dapat menentukan sifat-sifat bayangan pada cermin cekung tanpa harus menggambar jalannya sinar. Jika letak benda diketahui dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika benda berada di ruang 1. Artinya benda berada di ruang 1, bendanya berada di antara titik F dan titik O. Maka sifat bayangan yang dihasilkan adalah maya, diperbesar, dan di belakang cermin atau berada di ruang 4. Yang kedua, jika benda berada di ruang 2 atau di antara titik F dan titik M, maka sifat bayangan yang dihasilkan adalah nyata, terbalik, diperbesar, dan berada di ruang 3. Yang ketiga, jika benda berada di ruang 3 atau di antara titik M sampai tak terhingga, maka sifat bayangan yang dihasilkan adalah nyata, terbalik, diperkecil, dan berada di ruang 2. Yang keempat, jika benda berada di titik fokus atau F, maka sifat bayangan yang dihasilkan adalah maya, tegak, diperbesar, dan tak terhingga. Yang kelima, jika benda berada di pusat kelengkungan cermin atau di titik M, maka sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan sama besar. Dari ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ruang benda
Apabila dijumlahkan dengan ruang bayangan, maka hasilnya adalah sama dengan 5. Jika benda diletakkan di ruang 1, maka bayangannya nanti akan berada di ruang 4, karena 1 ditambah 4 sama dengan 5. Kemudian jika benda diletakkan di ruang 2, maka bayangan nanti yang akan dihasilkan akan berada di ruang 3. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jika benda diletakkan di ruang 3, maka bayangannya akan berada di ruang 2. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Dan tidak ada benda yang berada di ruang 4, karena ruang 4 berada di belakang cermin. Aturan ini sesuai dengan dalil Esbach, yaitu jumlah ruang benda dengan ruang bayangan adalah sama dengan 5. Setelah kita mempelajari proses pembentukan bayangan pada cermin cekung tadi, sekarang kita akan mempelajari bagaimana menentukan besaran-besaran yang terkait dengan cermin cekung. Besaran-besaran dalam cermin cekung yang dapat diukur antara lain jarak benda ke cermin, jarak bayangan ke cermin, dan panjang fokus. Sehingga hubungan kuantitatif antara ketiga besaran tersebut adalah dirumuskan sebagai berikut. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Dengan keterangan sebagai berikut. F adalah jarak fokus, satuannya cm. S jarak benda ke cermin, satuannya cm. S aksen jarak bayangan atau layar ke cermin dengan satuan cm. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa bayangan pada cermin cekung ada yang diperbesar dan ada yang diperkecil. Maka pada cermin cekung berlaku persamaan sebagai berikut, yaitu rumus perbesaran pada cermin cekung. M sama dengan H aksen dibagi H, atau sama dengan harga mutlak garis datar di samping kiri kanan rumus ini adalah artinya harga mutlak. S aksen dibagi S. Artinya walaupun besaran yang ada di dalam tanda garis ini bernilai negatif, maka itu hanya sekedar tanda, tidak berlaku pada nilai. Keterangannya adalah sebagai berikut. M adalah perbesaran, S jarak benda ke cermin dengan satuan cm, H tinggi benda satuannya cm, S aksen jarak bayangan satuannya juga cm, kemudian H aksen adalah tinggi bayangan satuannya cm. Dengan catatan H aksen bernilai positif menyatakan bayangan tegak dan bersifat maya, sedangkan H aksen bernilai negatif menyatakan bayangan adalah terbalik dan bersifat nyata. Untuk lebih memahami penerapan rumus tadi, maka mari kita coba mengerjakan contoh soal. Sebuah benda diletakkan 10 cm di depan cermin cekung. Jika jarak fokus cermin tersebut 6 cm, tentukan jarak bayangan yang dibentuk, bagaimana sifat-sifatnya, dan diagram sinarnya. Diketahui jarak benda S sama dengan 10 cm. Jarak fokus F sama dengan 6 cm. Nah, artinya benda ini terletak di antara titik fokus dan titik kelengkungan atau pusat kelengkungan M atau R. Berarti benda tersebut berada di ruang 2. Ditanyakan S aksen, jarak bayangan, sifat bayangan, dan gambar diagram. Jawab sesuai dengan persamaan rumus cermin cekung tadi. Kita tuliskan 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen.
Lalu kita ganti angkanya 1/f menjadi 1/6 sama dengan 1/10. S-nya tadi jaraknya 10 ya, jarak bendanya, ditambah 1/s aksen. Kemudian 1/6 1/10-nya kita pindah ruas ke kiri menjadi negatif tandanya. 1/6 dikurang 1/10 sama dengan 1/s aksen. Lalu disamakan penyebutnya menggunakan angka 30. 5/30 dikurang 3/30, atau langsung disederhanakan 5 dikurang 3 dibagi 30 sama dengan 1/s aksen. 5 dikurang 3 2, 2/30 sama dengan 1/s aksen. Kemudian dibalik S aksen per 1 sama dengan S aksen sama dengan 30 dibagi 2 sama dengan 15 cm. Kemudian untuk mengetahui perbesaran bayangan menggunakan rumus M sama dengan harga mutlak S aksen dibagi S sama dengan S aksen tadi jarak bayangan baru kita temukan 15 dibagi jarak benda 10 sama dengan 1,5. Artinya benda tersebut diperbesar bayangannya menjadi 1,5 kali, bayangannya lebih besar daripada bendanya. Kemudian ini adalah gambar diagram sinar pembentukan bayangan pada cermin cekung jika benda diletakkan di jarak 10 cm tadi atau di ruang 2. Ini gambar hanya ilustrasi ya. Gambar yang sebenarnya jika kalian ingin melukisnya harus benar-benar diukur. Nah, dari diagram gambar ini dapat kita lihat sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Nah, kalian juga bisa menentukan sifat bayangan ini tanpa menggambar jika sudah mengetahui di mana letak ruang benda. Nah, sesuai dalil S-batch tadi, benda yang diletakkan di ruang 2, maka bayangannya nanti akan berada di ruang 3. Sifat bayangannya nyata, terbalik, dan diperbesar. Untuk lebih memahami persamaan cermin cekung, kalian bisa berlatih dengan mengerjakan soal-soal latihan berikut ini ya. Cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang permukaannya melengkung keluar. Cermin cembung memiliki sifat divergen atau menyebarkan cahaya. Cermin cembung banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk cermin spion mobil, cermin spion motor, cermin di perempatan atau pertigaan yang tajam, bahkan di dalam swalayan atau supermarket biasanya di sudut ruangan terdapat cermin cembung. Untuk menjawab pertanyaan di awal video tadi, mengapa spion mobil atau motor menggunakan cermin cembung, bukan cermin cekung ataupun cermin datar? Oleh karena itu, kalian harus mempelajari bagaimana sinar istimewa dan sifat bayangan pada cermin cembung. Cermin cembung juga memiliki 3 sinar istimewa. Sinar istimewa yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar yang datang menuju titik pusat kelengkungan cermin seolah-olah dipantulkan berasal dari titik pusat kelengkungan tersebut. Proses pembentukan bayangan pada cermin cembung adalah sebagai berikut. Sama halnya dengan cermin cekung tadi, kita juga menggunakan 2 sinar istimewa. Kita coba dahulu menggunakan sinar istimewa yang pertama, yaitu sinar datang sejajar sumbu utama lalu dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Lalu kita coba menggunakan sinar yang kedua, yaitu sinar datang menuju titik fokus lalu dipantulkan
sejajar sumbu utama. Dapat dilihat bahwa tidak terjadi perpotongan apabila kita menggunakan sinar istimewa pertama dan kedua. Jadi kita coba sinar istimewa yang kedua kita ganti dengan sinar istimewa yang ketiga, yaitu sinar datang menuju pusat kelengkungan cermin lalu dipantulkan kembali melalui seolah-olah dari titik pusat kelengkungan cermin. Dari sinar pantul yang menggunakan sinar istimewa pertama dan kedua tadi juga tidak terdapat perpotongan. Namun apabila sinar pantul tadi diteruskan dengan garis putus-putus di belakang cermin, maka disinilah terdapat perpotongan. Nah, disinilah terdapat bayangannya. Dapat dilihat sifat bayangan yang terbentuk, yaitu bersifat maya karena dihasilkan dari perpanjangan sinar istimewa, lalu bersifat tegak dan diperkecil. Nah, inilah alasannya mengapa kaca spion menggunakan cermin cembung, karena sifat bayangannya adalah diperkecil sehingga banyak objek yang bisa dipantulkan dari cermin ini dan lebih banyak dapat menangkap objek di sekitarnya. Ketika kalian sedang berkendara, lalu tiba-tiba ada truk besar mendekati kalian, maka kalian tidak akan langsung kaget karena truk tersebut terlihat di cermin cembung ukurannya kecil. Namun, kalian tetap harus waspada dan berhati-hati ya apabila berkendara di jalan raya. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana persamaan pada cermin cembung. Pada dasarnya persamaan-persamaan pada cermin cekung berlaku juga untuk cermin cembung. Namun ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu titik fokus dan titik pusat kelengkungan cermin untuk cermin cembung terletak di belakang cermin. Oleh karena itu, dalam menggunakan persamaan cermin cembung, jarak fokus dan jarak jari-jari cermin bernilai negatif. Oleh karena itu, cermin cembung sering disebut juga sebagai cermin negatif. Pada cermin cembung, walaupun benda diletakkan di ruang 1, 2, atau 3, maka sifat bayangan yang dihasilkan akan selalu sama, yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Namun semakin jauh benda dari cermin, maka bayangan yang dihasilkan akan semakin kecil. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Sebuah cermin cembung memiliki jari-jari kelengkungan 30 cm. Jika benda diletakkan pada jarak 10 cm di depan cermin cembung, tentukan jarak bayangan yang dibentuknya, sifat-sifatnya, dan diagram sinarnya. Diketahui jari-jari kelengkungan R sama dengan 30 cm, sehingga jarak fokus adalah setengah dari jari-jari. 1/2 dikali R sama dengan 1/2 dikali 30 sama dengan 15 cm. Jarak benda S sama dengan 10 cm. Artinya benda tersebut berada di ruang 1. Ditanyakan S aksen, sifat bayangan, dan diagram sinar. Jawab 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. 1/F fokus sama dengan 15 cm, kita beri tanda negatif karena cermin cembung adalah cermin negatif. 1/-15 sama dengan 1/10 ditambah 1/S aksen. 1/-15, 1/10-nya pindah ruas sehingga jadi minus juga tandanya negatif. 1/-15 dikurang 1/10 sama dengan 1/S aksen. Lalu disamakan penyebut menggunakan angka 30.
min 2 per 30 dikurang 3 per 30. Disederhanakan menjadi min 2 dikurang 3 per 30 sama dengan 1 per S aksen. Min 2 dikurang 3 min 5 per 30 sama dengan 1 per S aksen. Lalu dibalik, S aksen per 1 sama dengan S aksen sama dengan 30 dibagi minus 5 sama dengan min 6 cm. Kemudian selanjutnya perbesaran bayangan. M sama dengan S aksen per S sama dengan jarak bayangan yang sudah kita hitung tadi, min 6 dibagi jarak benda 10. Nah, inilah maksudnya harga mutlak tadi, bahwa hasilnya nanti tetap positif 0,6. Artinya bayangan benda diperkecil 0,6 kali. Kemudian ini adalah gambar diagram sinar. Benda berada di ruang 1 karena tadi jarak bendanya 10 cm sedangkan jarak fokusnya 30. Jadi bendanya di ruang 1. Menggunakan 2 sinar istimewa pertama dan sinar istimewa ketiga. Didapatlah hasil perpotongan sinar, perpanjangan sinar di belakang cermin dan menghasilkan bayangan yang bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Untuk lebih memahami proses pembentukan bayangan pada cermin cembung, kalian bisa berlatih mengerjakan soal-soal ini ya. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan kita pada video kali ini. Sampai berjumpa pada video bagian ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.